Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Kampus Maya 21. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada malam hari ini saya membuat rekaman ini. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Pada kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari video-video yang telah saya buat, yaitu tentang berpikir kritis dan berpikir kreatif. Saat ini kita sampai pada teknik meningkatkan kreativitas. Oke sahabat-sahabat, ada 7 cara atau ada 7 teknik dalam meningkatkan kreativitas. Saya ambil dari Michalco tahun 2000, bahwa dalam meningkatkan kreativitas, satu teknik yang pertama yaitu sahabat-sahabat, kita harus mengganti. Yang kedua yaitu harus membuat kombinasi baru. Yang ketiga, harus mengadaptasikan. Yang keempat, modifikasi. Yang kelima, harus menerapkan kegunaan lain. Yang ketujuh, mensingkirkan. Yang kedelapan, ini mencoba-coba pikir terbalik. Oke, saya ulangi, tadi ada yang substitute atau mengganti, membuat kombinasi baru, mengadaptasikan, modifikasi, menerapkan kegunaan lain, mensingkirkan, dan mencoba cara pikir terbalik. Oke, kita satu persatu pahami bersama. Oke, yang pertama mengganti. Jadi dalam berpikir kreativitas atau berpikir kreatif atau meningkatkan kreativitas, kita harus berupaya terus selalu mengganti yang sudah ada supaya lebih baik. Oke, yang kedua, kita membuat kombinasi baru. Jadi misalnya kita satu produk yang sudah lama, kita buat perubahan dengan mengkombinasikan baru supaya selalu tertarik, selalu diminati. Yang ketiga, adaptasikan. Artinya kalau ada sebuah produk tadi yang sudah lama, kita sesuaikan dengan saat ini. Jangan sampai produk tersebut tidak ada perubahan, tidak sesuai dengan masanya. Artinya masa terdahulu dengan sekarang, kita harus selalu merubah, mengadaptasikan, menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Kemudian kita memodifikasi atau tambahan produk yang sudah kita buat, artinya supaya lebih menarik kepada peminatnya, makanya kita harus memodifikasi supaya lebih menarik, lebih cantik, lebih menyenangkan, supaya tidak ada kejenuhan. Kemudian harus menerapkan kegunaan lain. Maksudnya di sini, sahabat-sahabat, kita harus memfungsikan produk yang kita buat itu harus menjadi dwifungsi minimalnya. Ada 2 fungsi. Yang tadinya kita hanya membuat satu fungsi, kita dengan adanya supaya meningkat kreativitas kita, akhirnya kita buat kegunaannya lebih daripada satu. Itu diharapkan akan selalu menjadi minatnya lebih tinggi. Kemudian
Selanjutnya yang keenam, kita ini harus menyingkirkan bagi ini yang sudah tidak layak, jangan selalu ada, kita harus singkirkan saja, daripada nanti kita akan tidak akan mendapatkan manfaatnya atau kita akan kurang disukai. Lebih baik kita singkirkan. Kemudian kita harus mencoba berpikir terbalik, artinya kita ini harus berbeda dengan orang lain. Jadi apabila orang lain membuat suatu produk dengan fungsinya A, kita harus bisa dengan fungsi B, artinya berbeda, terbalik dengan orang lain. Oke, itu ada 7 teknik meningkatkan kreativitas menurut Michalko tahun 2000. Oke, sahabat-sahabat, kita lanjutkan dengan langkah panduan meningkatkan kreativitas. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan ingin meningkatkan kreativitas. Langkah pertama yaitu biarkan muncul ide-ide sebanyak-banyaknya. Artinya kita terus memunculkan ide sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama langkahnya. Kemudian langkah kedua untuk meningkatkan kreativitas, setelah ide-ide itu muncul sebanyak-banyaknya, kita catat. Jangan lupa kita catat. Jangan lupa kita rekam semua ide gagasan yang muncul. Catat. Yang kedua. Yang ketiga, setelah kita mencatat ide gagasan yang terkumpul tersebut, tetapkan satu tujuan. Tetapkan satu tujuan. Itu langkah yang ketiga. Kemudian setelah menetapkan satu tujuan, kita mana nih yang paling kita sukai. Jadi setelah kita menetapkan satu tujuan, kita harus memilih dari ide-ide yang begitu banyak tersebut, pilih salah satu yang paling kita sukai. Ya sahabat-sahabat, itu 4 langkah yang harus kita pahami untuk meningkatkan kreativitas. Sekali lagi, ide dicatat, yang muncul ide-ide kita buat. Kita memiliki ide apa, catat. Timbul ide, catat. Setelah catatan terkumpul, kita rekam, tetapkan satu tujuan. Kemudian pilih dari ide-ide tersebut yang paling kita sukai. Oke sahabat. Jadi video kali ini itu ada teknik, ada panduan langkahnya. Jadi 7 teknik dan 4 langkah. Itu yang harus kita belajar bersama. Bagaimana caranya dalam meningkatkan kreativitas. Itu saya ambil dari The Mind Game tahun 2000 sahabat. Oke, barangkali itu saja video kali ini. Ini saya dari awal berpikir kritis sampai ke berpikir kreatif, sampai pada saat ini kita teknik meningkatkan kreativitas. Silakan sahabat-sahabat bisa tonton mungkin dari awal sampai video ini, supaya kita memahami bagaimana berpikir kritis dan berpikir kreatif, sehingga menghasilkan sebuah langkah-langkah panduan agar kita menjadi orang yang lebih baik dalam berkreativitas. Saya pikir mungkin itu saja video kali ini untuk sahabat-sahabat semua. Harapan saya video ini bermanfaat, terutama untuk pribadi saya dan bagi yang mau menyimak, karena saya membuat video ini buat diri saya sendiri.
awalnya. Kalau memang toh sahabat mau menyikapi atau mau menyimak, mau memperhatikan dan mau melakukan, silahkan. Oke, semoga sekali lagi kita diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Dan untuk video kali ini saya bermohon kepada sahabat-sahabat semua, karena nanti kita akan ganti tema, bukan berpikir kreatif dan berpikir kritis. Kita akan ganti tema berikutnya untuk video yang lain. Saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam video yang saya buat, karena ini belum maksimal sahabat-sahabat. Jadi saya akui ini masih dalam proses awal, artinya kita belum maksimal. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.